Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bertemu kembali di channel Ibu Puji Rahayu. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 8 semester 1 tentang usaha dan pesawat sederhana bagian pertama. Dan episode ini ibu khusus membahas tentang usaha. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini diharapkan anak-anak mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian usaha dalam IPA. 2. Menyebutkan macam-macam usaha. 3. Menyelesaikan soal-soal usaha. Dalam bahasa sehari-hari kita sering bilang bahwa bila kita ingin pintar maka usahanya adalah belajar. Namun di dalam ilmu pengetahuan alam arti usaha bukanlah itu. Usaha merupakan energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan benda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak sedang mendorong mobil yang mogok. Tentunya anak ini mengeluarkan energi, dan anak ini akan memberikan dorongan yang disebut dengan gaya. Dengan adanya gaya, maka mobil akan berpindah tempat. Inilah yang disebut usaha dalam IPA. Usaha merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan benda yang searah dengan perpindahan benda. Secara matematis, usaha dilambangkan dengan W. Gaya adalah F dan perpindahan adalah S. Maka W sama dengan F kali S. Di mana F gaya satuannya adalah Newton, sedangkan S perpindahan satuannya adalah meter, jadi usaha satuannya adalah Newton meter atau sering disebut dengan Joule. Apabila usaha itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka usaha rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi kali perpindahan. Kita lihat sekarang macam-macam usaha. Yang pertama adalah usaha positif, yaitu usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda dan menyebabkan benda bergerak searah dengan gaya. Perhatikan gambar berikut, seorang sedang mendorong mobil yang mogok. Ketika anak tersebut memberikan gaya, maka mobil akan bergerak searah dengan gaya anak tersebut. Maka dikatakan usahanya adalah positif, yaitu W sama dengan F kali S. Usaha yang kedua adalah usaha negatif, yaitu usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya. Sebagai contoh ya, walaupun ini jarang, ketika seorang mendorong mobil yang mogok di jalan yang menanjak. Gaya yang dia berikan ke sana, tetapi karena massa mobil yang besar dan jalan menanjak, maka justru terkadang malah mobil itu mundur. Nah, di sini akan terjadi arah gaya tersebut berarti berlawanan arah. Jadi dia mendorong ke sana, mobil malah bergerak ke sini. Itu artinya usahanya dikatakan usaha negatif. Maka W sama dengan min F kali S. Yang ketiga adalah usaha nol, yaitu usaha yang terjadi apabila arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Dan besarnya usaha yang dilakukan adalah nol. Lihat gambar berikut. Seseorang membawa tas dengan tangannya, berarti bahwa arah gaya untuk menahan tas tersebut adalah ke atas. Namun, orang tersebut berjalan ke depan. Berarti arah gaya tegak lurus dengan arah gerakan. Maka ini dikatakan usahanya adalah nol. Contoh berikutnya misalnya seorang sedang mendorong pintu atau mendorong tembok, tetapi sementara tembok yang didorong atau pintu yang didorong tidak bergerak. Jadi tidak ada perpindahan. Maka ini dikatakan juga bahwa usahanya adalah nol. Sekarang kita ke contoh soal tentang usaha. Yang pertama, Heru mendorong sebuah peti dengan gaya 200 Newton. Ternyata peti bergerak sejauh 2,5 meter. Berapa usaha yang dilakukan Heru? Seperti biasanya, kalau kita membuat penyelesaian di dalam IPA, maka kita harus urut supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi boleh kita ilustrasikan bahwa peti ini akan diberi gaya berapa? 200 Newton. Kemudian peti itu akan berpindah sejauh
2,5 meter. Jadi diketahui di sini bahwa F-nya adalah 200 Newton, kemudian S-nya 2,5 meter. Apa yang ditanyakan soal? Berapa usaha? Berarti W sama dengan berapa? Lalu kita jawab, kita masukkan rumus tadi bahwa W sama dengan F kali S, tinggal masukkan. F-nya adalah 200 Newton dan S-nya adalah 2,5 meter. Jadi ketemunya adalah 500 Newton meter. Nah, Newton meter ini setara dengan Joule. Jadi usaha yang dilakukan Heru adalah 500 Joule. Ini soal yang sangat mudah. Soal yang kedua. Sebuah mobil derek menarik mobil mogok dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Mobil ditarik sejauh 15 km. Berapakah usaha yang dilakukan mobil derek tersebut? Kita selesaikan ya seperti tadi. Jadi diketahui bahwa gaya atau F di sini adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Kemudian dia ditarik sehingga bergerak sejauh 15 km. Nah, ingat bahwa satuannya masih kilometer, berarti harus dirubah menjadi meter. 15 km adalah 15.000 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah usaha. Sama seperti tadi ditanyakan W, tinggal dimasukkan saja. W sama dengan F kali S. Ya, F-nya itu 4 kali 10 pangkat 4, itu berarti 40.000 Newton kali 15.000 meter. Jadi berapa? Ya, 600 juta Newton meter atau 600 juta Joule. Atau dalam bentuk baku, kalian sudah belajar di kelas 7, adalah 6 kali 10 pangkat 8 Joule. Berikutnya, usaha yang dilakukan Bramadi untuk mendorong peti sejauh 2,5 meter adalah 300 Joule. Maka gaya yang dilakukan Bramadi sebesar titik-titik. Kita selesaikan, caranya adalah diketahui. Yang diketahui dari soal tersebut adalah S sejauh 2,5 meter. Kemudian W-nya 300 Joule. Ditanyakan gaya. Maka kita jawab bahwa W itu sama dengan F kali S, berarti F sama dengan W dibagi S. Tinggal masukkan aja bilangan yang ada di sini, berarti 300 Joule dibagi S-nya 2,5 meter. Berapa 300 dibagi 2,5? Ya, 120 Newton. Jadi gaya yang dilakukan Bramadi sebesar 120 Newton. Sekarang kita lihat hubungan usaha dengan energi. Usaha adalah perubahan energi kinetik atau energi potensial. Dan satuan usaha itu sama dengan satuan energi, yaitu sama-sama Joule. Sekarang kita lihat hubungan usaha dan daya. Daya merupakan kecepatan melakukan usaha atau besarnya usaha tiap satuan waktu. Jadi secara matematis daya itu dilambangkan sebagai P dan rumusnya sama dengan usaha dibagi waktu. Berarti P sama dengan W per T. Sehingga W sama dengan P kali T, di mana bahwa W itu adalah usaha, satuannya Joule, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon, dan P adalah daya, berarti satuannya adalah Joule per sekon. Nah, bisa ditulis juga seperti ini, Joule per sekon. Nah, satuan daya yang sering digunakan adalah watt. Nah, perlu kalian ketahui bahwa satuan daya itu ada beberapa. Tadi dikatakan bahwa satuan daya itu 1 Joule per sekon sama dengan 1 watt. Biasanya satuan daya ini digunakan untuk alat-alat elektronik. Jadi alat-alat yang berhubungan dengan listrik itu menggunakan satuan daya watt. Satuan daya yang lain adalah HP atau horsepower sama dengan 1 PK atau padekart sama dengan 1 daya kuda, di mana nilai 1 horsepower itu sama dengan 746 watt. Biasanya satuan horsepower ini digunakan untuk mesin-mesin yang bertenaga besar seperti mesin mobil, kemudian mesin-mesin yang ada di pabrik-pabrik. Contoh soal,
Ibu mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 300 Newton, sehingga kereta belanja bergerak maju sejauh 50 meter dan waktu yang diperlukan ibu untuk mendorong kereta belanja adalah 60 skon. Tentukan A. Besar usaha yang dilakukan ibu, B. Daya yang dilakukan ibu untuk mendorong kereta belanja. Seperti biasanya kita selesaikan. Yang pertama, ya, F-nya adalah 300 Newton. Kemudian kereta bergerak sejauh 50 meter, berarti S-nya 50 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan adalah 60 skon. Yang ditanya yang pertama adalah usaha dan yang kedua atau B adalah daya. Ya, kita jawab, langsung masukkan rumus saja. Kita sudah tahu rumusnya bahwa W sama dengan F kali S, tinggal masukkan, berarti 300 kali 50. 300 Newton kali 50 meter sama dengan 15.000 Joule. Jawaban yang kedua, yang B, tadi sudah diketahui bahwa daya itu sama dengan W per T. W-nya sudah ketemu, yaitu 15.000 Joule, dibagi waktunya adalah 60 skon. Jadi 15 dibagi 60 skon sama dengan 250 watt. Sekian penjelasan Ibu untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.